Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ayu Puspita Kumalasari, NIM B100180417. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Development and Validation of Dynamic Career Scale, a Psychodynamic Conceptualization of Career Adjustment. Introduction. Meskipun keterampilan yang dipromosikan oleh model pengambilan keputusan karir berdasarkan pemrosesan informasi, kognisi sosial, dan sesuai orang-orang lingkungan berguna untuk mensukseskan karir secara umum, keterampilan tersebut tampaknya tidak cukup untuk memenuhi ketentuan masyarakat global dan ekonomi saat ini menurut Bland dan Robert Pittman 2014. Konstruksi teoritis baru telah dikembangkan yang bertujuan untuk memahami interaksi dinamis antara individu dan konteks pekerja, seperti kemampuan beradaptasi karir sebagai kesiapan untuk mengatasi perubahan kondisi kerja dan kerja, sehingga menekankan kebutuhan terus-menerus untuk menanggapi keadaan dan keadaan baru, situasi baru, daripada menguasai kontinum linier yang dapat diprediksi dari tugas pengembangan. Purpose. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi instrumen baru, Dynamic Career Scale, yang mengukur 4 metode fungsi yang berbeda dalam menghadapi kegagalan dan tantangan karir, mania, iri, manic reputation, and true repression sesuai untuk teori hubungan objek-klien. Selanjutnya ada metode. Pertama, pengembangan skala karir dinamis. Dua aspek utama dipertimbangkan dalam penciptaan rangsangan, yaitu rangsangan harus fokus pada karir dan situasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, situasi ini harus mempengaruhi potensi kegiatan reparatif. Selanjutnya, metode yang kedua, validitas konten. Setelah proses awal pengembangan item selesai, tim ahli menilai validitas konten, yaitu sejauh mana instrumen mencakup berbagai aspek konstruksi yang harus diukur. 3 psikolog dengan latar belakang klinis dan psikodinamik diminta untuk menilai kesesuaian setiap item berdasarkan 2 kriteria yang disebutkan di atas tentang definisi operasional dari konstruksi. Setiap item diberi 4 peringkat berbeda masing-masing terkait relevansi, kejelasan, kesederhanaan, dan ambiguitas yang dengan skala 4 poin. Metode yang ketiga ada validitas wajah. Untuk menguji validitas wajah dan kelengkapan instrumen, DCS telah diuji sebelumnya melalui partisipasi oleh 20 peserta kerja dewasa. Mereka mengevaluasi tim DCS untuk keterbacaan pemahaman dengan kalimat dan kejelasan makna untuk menyiapkan instrumen untuk implementasi. Validitas wajah dinilai dengan skala Likert 4 poin. Metode yang terakhir ada pengukuran. Tanggapan emosional berdasarkan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya. 3 ahli psikolog dengan latar belakang yang kuat dalam teori relasi objek mengembangkan kriteria utama yang mampu membedakan konstruk yang diukur oleh DCS yang dipahami sebagai bentuk validitas konkuren. Analisis statistik. Properti distribusi DCS diperiksa untuk memeriksa normalitas dan skor total. Analisis faktor eksplorasi dengan metode ekstraksi kemungkinan maksimum dengan rotasi optim langsung. Kemudian dilakukan untuk menetapkan dan mengkonfirmasi struktur faktor skala. Ukuran sampel dianggap dapat diterima karena satu aturan umum antara memastikan rasio orang ke item 10 berbanding 1. Setiap item dimasukkan ke dalam faktor tertentu jika ada faktor minimum loading 3. Sedangkan untuk menentukan beberapa banyak faktor yang harus dipertahankan, digunakan 2 kriteria utama. Selanjutnya ada hasil. Tidak ada data yang hilang.
Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat dipertahankan karena nilai skewness dan kurtosis antara negatif 2 dan positif 2 dianggap dapat diterima untuk membuktikan distribusi univariant normal, menurut George dan Mallory 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.